Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan pelajaran yang pertama pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 dengan materi pertemuan kita pada hari ini adalah tentang akidah Islam. Secara bahasa akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Kata akidah dimaknai sebagai keyakinan hati atas sesuatu. Bicara soal akidah itu bermacam-macam, ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, ada akidah lainnya, dan masih seputaran akidah. Ada juga akidah yang benar, ada juga akidah yang salah. Menurut Yusuf Qardi, akidah Islam adalah sesuatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati tanpa adanya keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Lanjut, dasar-dasar akidah Islam. Pertama, Al-Quran, karena di dalamnya mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dasarnya adalah Al-Hadis, merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat fisik atau budi pekerti, atau biografi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya. Kenapa sih hadis itu dijadikan dasar-dasar Islam? Karena hadis itu adalah segala perkataan Rasulullah maupun merupakan wahyu. Dua, Allah memerintahkan untuk patuh terhadap semua yang dituntunkan oleh Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, merupakan penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat yang masih umum. Lanjut, bicara tentang tujuan dan mempelajari akidah Islam. Pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, agar terjamin keselamatan hidup dunia akhirat karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Berikutnya, apa sih manfaat mempelajari akidah Islam? Yang pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka. Lanjut, tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Keimanan yang benar dapat mengangkat menuju derajat yang paling tinggi. 8. Dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kebersahajaan.
Lanjut, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, hati yang berakidah Islam, maka setiap perbuatan mengarah hal-hal baik sesuai dengan akidah Islam. Pertama, beribadah hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang kedua, ibadah dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. 4. Selalu meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anakku sekalian. Kita tutup proses belajar mengajar ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.